Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, sejumlah rumah sakit di Indonesia mulai membuka pendaftaran vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat. Kendati demikian, pemerintah belum memutuskan wilayah mana saja yang bakal mendapatkan vaksin. Melalui akun Instagramnya, Rumah Sakit Universitas Islam Indonesia (RSUII) di Bantul, Yogyakarta mengumumkan pembukaan pendaftaran vaksin COVID-19 kepada masyarakat. RSUII lantas membuat sejumlah ketentuan, misalnya estimasi ketersediaan vaksin COVID-19 antara 1 hingga 2 bulan. Iklan yang sama juga datang dari akun Instagram Rumah Sakit Primaya Tangerang, Banten. Bahkan, RS tersebut telah menyediakan pre-registrasi bagi warga yang hendak divaksin. Kendati demikian, juru bicara Satgas COVID-19 Wiku Adhisa Smito telah menegaskan prioritas daerah yang bakal kebagian vaksin masih dikoordinasikan antara lembaga. Pemerintah dalam hal ini KPCPEN, Kemenkes, Kominfo, Bio Farma, maupun pihak-pihak terkait lainnya, ini sedang berkoordinasi secara intensif untuk memastikan proses pendistribusiannya yang profesional, tepat sasaran, dan dengan mempertimbangkan skala prioritas. Informasi-informasi lain yang lebih teknis seperti porsi dan wilayah pembagian akan kami sampaikan kemudian setelah tahap-tahap perencanaan tersebut selesai dilakukan. Wiku juga mengatakan, sistem distribusi vaksin akan dikelola langsung oleh Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN). Distribusi akan diutamakan pada daerah prioritas yang dianggap paling membutuhkan vaksin. Tim Liputan Metro TV. Selamat sore Bu Nadia dan juga Pak Tonang. Saya ingin ke Bu Nadia terlebih dahulu. Bu Nadia, sebenarnya pembukaan pendaftaran vaksin mandiri ini apakah sudah diketahui dan disetujui oleh Kementerian Kesehatan? Ya, baik, terima kasih. Tentunya sampai saat ini seperti yang sudah kita sampaikan bahwa saat ini kita masih menunggu persetujuan dari Badan POM untuk Emergency Use Authorization dan kemudian juga sertifikat kehalalan dari MUI. Dan tentunya yang saat ini menjadi prioritas adalah 1,2 juta vaksin yang saat ini sudah datang dan saat ini disimpan di Bio Farma. Ini akan difokuskan atau diprioritaskan kepada sasaran garda terdepan, yaitu tenaga kesehatan sebagai langkah awal, dan ini akan difokuskan di daerah yang tentunya dengan beban COVID tinggi, di mana kita melihat bahwa Jawa dan Bali di 7 provinsi ini merupakan provinsi dengan kasus COVID tertinggi. Baik, artinya kalau untuk rumah sakit yang nantinya akan memberikan vaksin mandiri, sudah sejauh mana komunikasi atau koordinasi antara Kementerian Kesehatan dengan pihak rumah sakit? Ya, jadi sampai saat ini komunikasi dengan rumah sakit belum dilakukan karena kita masih dalam tahap persiapan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dan yang sudah pernah kita informasikan kepada Dinas Kesehatan Provinsi adalah mengenai terkait data tenaga kesehatan sebagai bagian dari upaya kita untuk melakukan konfirmasi dan validasi data tenaga kesehatan yang akan menerima vaksinasi COVID ini sebagai prioritas pertama. Sehingga memang dengan rumah sakit belum sampai saat ini. Artinya kalau sekarang rumah sakit sudah ada yang membuka pendaftaran, begitu bagaimana sikap Kementerian Kesehatan? Boleh-boleh sajakah, sah-sah sajakah, atau seperti apa Bu Nadia? Ya, tentunya rumah sakit harus mengikuti kebijakan dari pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan, karena dalam melaksanakan vaksinasi COVID-19 ini nantinya segala prosedur termasuk misalnya SOP, rantai dingin, kemudian sistem informasi, sistem pencatatan vaksin ini sendiri, kemudian juga nanti kita bicara mengenai kejadian ikutan pasca imunisasi, tentunya ini harus mengikuti sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
Baik, baik saya ingin ke Pak Tonang. Pak Tonang, kalau belum ada komunikasi begitu dengan dan juga koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, sementara itu sejumlah rumah sakit sudah mulai membuka pendaftaran untuk vaksinasi mandiri COVID-19. Jadi ini bagaimana sebenarnya? Apakah ini memang sah-sah saja dan prosedurnya akan seperti apa dan menjamin bahwa yang pendaftar ini memang nantinya akan mendapatkan vaksin dan bukan akhirnya nanti menjadi masalah baru begitu? Terima kasih. Jadi sebetulnya teman-teman rumah sakit ini adalah merespon banyak pertanyaan dari masyarakat yang banyak bertanya tentang vaksin. Untuk itu kemudian beberapa rumah sakit berinisiatif membuat semacam komunitas untuk sharing informasi terkait dengan vaksin tersebut. Hanya memang dalam beberapa yang terbesar sempat menimbulkan persepsi seolah-olah sudah ada vaksin, padahal sebetulnya belum ada. Jadi rumah sakit yang melakukan semacam pengumuman itu adalah mari kita membentuk komunitas kumpul untuk suatu sharing informasi tentang vaksin COVID. Sementara pelayanan itu sendiri sebetulnya memang belum ada. Itu adalah mesti nanti setelah semua sesuai dengan arahan dari Kemenkes adalah sudah ada izin resmi vaksin mana yang diizinkan dan baru akan dimulai proses pelayanannya dalam posisi sebagai pelayanan mandiri. Di samping memang rumah sakit juga kemudian mendapat tugas juga dari Kemenkes untuk mendukung yang pelayanan yang sifatnya dari pemerintah. Jadi sebetulnya ini bukan pelayanannya, ini baru lebih pada untuk mengumpulkan mari untuk komunitas untuk cari informasi tentang vaksin. Demikian. Oke. Baik, nanti kita lanjutkan kembali Pak Tonang dan juga Bu Nadia perbincangan ini karena kita harus jeda dulu. Pemirsa tetap bersama kami di Prime Time News. Baik, kita akan melanjutkan perbincangan bersama Ibu Siti Nadia dan juga Pak Tonang tadi. Jadi intinya Pak Tonang sebenarnya rumah sakit ini membuka pendaftaran bukan untuk nanti vaksin yang diberikan tetapi hanya untuk sosialisasi kepada masyarakat mengenai vaksin saja begitu. Jadi ada mispersepsi begitu ya yang ditangkap dengan pembukaan pendaftaran ini. Tapi saya ingin tahu ini Bu Nadia, kemarin Menteri Kesehatan mengatakan akan menyasar 75 juta orang untuk vaksin mandiri. Ini nanti akan bagaimana pembagiannya, kemudian screening yang dilakukan untuk penerima vaksin mandiri ini, apakah dari riwayat kesehatannya, usianya, lokasi wilayahnya, ini sudah ada belum? Konsepnya akan seperti apa? Iya, jadi kita sesuai dengan rekomendasi dari ITAGI bahwa minimal kita harus melakukan vaksinasi kepada 107 juta jiwa. Nah, 107 juta jiwa ini memang kita harus membagi untuk proporsi pembagiannya mana yang melalui vaksin skema pemerintah dan mana yang melalui vaksin skema mandiri. Nah, di awal memang sudah ada angkanya, tapi ini sedang ditinjau kembali angkanya karena pada saat rapat dengar pendapat dengan DPR, Pak Menteri Kesehatan menyetujui untuk melakukan perluasan terhadap sasaran penerima vaksin yang dari mekanisme pemerintah. Baik. Sementara itu. Ya, silakan Bu Nadia. Ya, sementara itu untuk tahap awal 1,2 juta ini akan difokuskan di daerah Jawa dan Bali di 7 provinsi yang dengan kasus COVID tertinggi. Oke, baik. Ada screening juga yang dilakukan Bu Nadia terkait ini? Dalam misalnya kesehatan, usia, ada syarat-syarat lain yang harus di-screening kah untuk mendapatkan ini? Iya, saat ini juga berdasarkan masukan dari para ahli, sasaran daripada penerima vaksin adalah usia 18 sampai 59 tahun yang tanpa disertai adanya komorbid. Oke, baik saya ingin ke Pak Tonang. Pak Tonang. Baik, Pak Tonang dari Persatuan Rumah Sakit sendiri kalau bisa memberikan masukan begitu kepada pemerintah terkait dengan vaksin, khususnya vaksin mandiri ini ke depannya, apa yang ingin disampaikan Pak Tonang? Terima kasih. Kami ingin yakinkan sekali lagi bahwa rumah sakit tentu tidak akan menawarkan pelayanan yang belum ada izinnya. Jadi sekali lagi ini adalah upaya kami untuk memberikan saran informasi saja. Nah, ke depan kami berharap kami terus memberikan juga peta jalan yang jelas. Satu, bagaimana ketersediaan vaksinnya. Dan kedua, bagaimana mekanisme rumah sakit untuk dapat melaksanakan pelayanan vaksinasi COVID secara mandiri. Ini supaya menghindarkan kesan seolah-olah nanti menjadi tebang pilih atau barangkali memberikan kesempatan yang tidak sama kepada masyarakat untuk mendapatkan vaksin secara mandiri.
Nah, demikian masih menjadi pertanyaan masyarakat. Nah, kami juga masih bertanya-tanya karena memang juga belum mendapatkan kejelasan itu. Itu harapan kita demikian. Oke, baik. Bu Nadia, mungkin terakhir Bu Nadia, sudah ada belum kepastian untuk vaksin mandiri ini kapan akan diberikan begitu kepada masyarakat atau juga mulai dikoordinasikan begitu dengan pihak rumah sakit? Ya, jadi untuk vaksin mandiri ini kita tentunya masih dalam proses persiapan untuk pelaksanaannya dan sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan bahwa untuk vaksin mandiri ini akan di-lead melalui Kementerian BUMN. Jadi kami sedang melakukan koordinasi tentunya dengan Kementerian BUMN dan tadi sudah saya sampaikan bahwa standar maupun pelaksanaan dari vaksin seperti rantai dingin, kemudian bagaimana mengelola KIPI, bagaimana kemudian nanti pencatatan pelaporan dan mengingat bahwa vaksin ini akan diberikan 2 kali dalam jangka waktu yang berdekatan sehingga penting untuk dipastikan kalau si penerima vaksin sudah menerima vaksin pada dosis pertama, maka pada saat dosis kedua untuk pengulangan harus juga mendapatkan dosis itu sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jadi ini kita dalam tentunya proses perencanaan untuk pelaksanaan, persiapan pelaksanaannya dan nanti pasti akan ada informasi-informasi lanjut terkait pelaksanaan vaksin mandiri ini. Baik, terima kasih juru bicara Kementerian Kesehatan Ibu Siti Nadia Tarmizi dan juga Bapak Tonang Dwi Ardianto, Sekretaris Kompartemen Jaminan Kesehatan Persatuan Rumah Sakit Indonesia atau Persi. Terima kasih sudah